Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan modul sesuai dengan kemampuan saya. Mohon maaf jika nanti mungkin banyak kurang. Teman-teman semuanya silakan nanti ditambah atau dikoreksi atau apalah. Jadi inilah kemampuan saya dalam menyampaikan atau membahas tentang modul. Yang pertama, pengertian. Apa sih modul itu? Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Artinya belajar sendiri tanpa atau bisa juga dengan bimbingan guru. Menurut Depdiknas 2008 halaman 3. Selanjutnya, modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau maksudnya dengan fasilitator atau tanpa seorang fasilitator. Itu adalah pengertian modul. Selanjutnya, e-modul yaitu elektronik. Elektronik modul adalah modul elektronik di mana akses dan penggunanya dilakukan melalui alat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau bahkan smartphone. Selanjutnya, karakteristik modul pembelajaran. Depdiknas 28 halaman 3-5. Yang pertama, shape instruksional. Artinya siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain. Yang kedua, shape contained. Artinya seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu modul yang utuh. Yang ketiga, stand alone. Artinya modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama media lain. Yang keempat, adaptive. Artinya modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Contohnya misalnya dulu kan modul itu hanya berupa pen dalam buku. Karena perkembangan dan majunya teknologi sekarang bisa kita menjadikan PDF, nanti bisa kita dibuat e-modul karena perkembangan sekarang orang banyak menggunakan smartphone. Jadi tidak hanya modul dicetak tapi juga bisa nanti dikirim melalui smartphone. Yang kelima, modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Artinya dalam hal ini mudah dipahami lah, tidak berbelit-belit. Yang keenam, konsisten dalam penggunaan font, besar huruf, spasi, dan tata letak. Jadi itulah karakteristik daripada modul. Unsur-unsur modul, ada judul. Yang kedua, petunjuk belajar atau siswa atau guru, kompetensi yang akan dicapai, konten atau isi dari atau materi dari modul tersebut apa, informasi pendukung. Nah, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja, evaluasi atau balikan terhadap hasil evaluasi. Jadi itulah informasi sekilas tentang modul. Jadi selanjutnya, tanpa panjang lebar, kita langsung mempraktikkan cara pembuatan modul. Dalam hal ini sudah barang tentu banyak kurang, nanti tolong kawan-kawan ditambahkan gitu ya. Oke, kita lanjut dalam praktik pembuatan modul. Langsung saja kita masuk ke materi modul. Sebelum kita membuat modul, ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama sudah pasti buku paket. Ini kita sudah siapkan buku paket. Yang kedua RPP. Yang ketiga silabus. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya contoh modul, jadi saya tidak mempraktikkan mengerjakan modulnya. Langsung saja saya masuk kepada modul yang contoh modul yang sudah saya punya. Di sini ada penyusun, ya di sini berarti kita ada terisi. Glorosium ini adalah seperti ini. Peta konsep. Peta konsep ini nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara. Kebetulan ini adalah kelas 10 semester 1. Ini kita ambil dari KD di silabus. Kita ambil dari KD di silabus. Ini kan sama nih. Nah, sebetulnya ini ada 3.
tapi di sini hanya 2 yang tersedia. Pendahuluan. Selanjutnya pendahuluan ini ada identitas KD. KD ini juga diambil dari silabus KD. Deskripsi ini menceritakan secara singkat apa yang ada di dalam modul ini. Terus petunjuk penggunaan modul, materi pembelajaran. Langsung masuk kepada kegiatan pembelajaran 1, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya, uraian materinya. Nah, uraian materinya langsung kita copy saja dari buku paket ini. Langsung kita copy dari ini. Tinggal copy paste. Nah, dari sini. Kita copy sini, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Oke. Selanjutnya ini uraian materinya. Di dalamnya ada tugas, ada rangkuman, ada latihan soal, terus kunci jawaban, pembahasannya, penilaian diri, terus kegiatan pembelajaran 2, karena ada 2 tadi kan. Saya rasa Bapak Ibu sudah punya ini ya, kalau misalnya ini pernah dibagi di link. Cuman sebenarnya tugas kita sekarang adalah bagaimana kita membuat sendiri secara orisinil, dalam arti kata kita merubah isi dari file yang udah ada, sehingga bahasa-bahasa dalam ini sesuai dengan karakteristik yang saya jelaskan tadi di PowerPoint. Sesuai dengan itu. Artinya dengan bahasa-bahasa yang ringan, siswa tertarik. Ini yang PR bagi kita. Bagaimana cara gitu kan? Isi dari modul ini supaya siswa tuh tertarik. Setidaknya modul ini ada bedanya dengan buku siswa atau buku paket siswa, tidak sama gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi inilah modul untuk KD 1 kelas 10 semester 1. Ini contoh sudah jadi kan. Nah, setelah modul ini jadi, timbul permasalahan. Permasalahannya apa? Kalau kita lihat ini halaman kan lumayan banyak nih, 30 halaman. Baru 1 bab, belum bab berikutnya. Seandainya kalau kita cetak otomatis kan volumenya kertas per siswa kan. Kedua, printer juga terbatas kalau di sekolah ya. Maka dalam hal ini ada cara yang kita lakukan. Nah, ini kan dalam bentuk Word. Nanti kita simpan di Converse menjadi PDF. Baru kita nanti kirim di grup kelas atau grup mata pelajaran lewat WA kan, sebagai tambahan pembelajaran anak. Cuman permasalahan akan timbul lagi. Apa permasalahannya? Kadang-kadang siswa di smartphone-nya tidak ada aplikasi WPS atau aplikasi untuk membuka PDF, sehingga bertanya lagi, Pak, saya ini bisa buka. Nah, kadang-kadang alasan juga mereka. Nah, ada solusi lagi yang bisa kita lakukan. Kita buat modul ini menjadi modul elektronik. Nanti kita kirim dalam bentuk link. Nah, jadi saya rasa kalau untuk siswa hampir, kalau di smartphone-nya pasti ada lah yang namanya Google Chrome kan. Nah, nanti bisa dibuka lewat Google Chrome. Oke, selanjutnya ini sudah jadi. Kira-kira inilah contoh daripada modul. Sekarang
untuk merubah menjadi e-modul, ini harus kita kompos atau kita rubah menjadi PDF. Nah, caranya sangat gampang. Tinggal pilih file, save as, kita simpan di ini materi MGMP ya. Terserah mau simpan di mana kan. Simpan, ini pilih PDF. Nah, ini PDF. Oke. Font. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan, modulnya sudah tersimpan. Sekarang kita buat menjadi e-modul. Kita buat menjadi e-modul. Gimana caranya? Caranya adalah mau nggak mau kita harus menggunakan salah satu cara yang bisa digunakan, yaitu yang setahu saya adalah cara online. Cara online. Jadi kita aktifkan dulu hotspotnya. Ini mungkin kawan-kawan ada cara lain ya. Kalau saya sih pakai seperti ini. Nah, silakan nanti berikan masukan. Kita buka. Oke, kita buka Flipbook Maker HTML. Kita buka. Kita pilih Free HTML 5 Flipbook Maker. Oke. Selanjutnya kita pilih Make Flipbook. Oke, kita upload tadi file PDF-nya. Jadi kita tunggu. Nah, sekarang sudah jadi modul pembelajarannya. Tinggal kita buka seperti ini, nah kan, enak lihatnya. Nah, selanjutnya kita bikin link. Kita buka nih. Nah, ini linknya sudah muncul. Tinggal kita copy paste. Nah, kita copy paste, kita simpan sini linknya. Kita simpan di ini dulu. Nah, link. Nah, kita coba link ini kita buka di Chrome. Kita buka di Chrome ya. Buka link baru. Kita buka. Kita enter. Nah, terbuka. Tinggal buka. Enak bacanya. Jadi tinggal nanti linknya ini kita bagi di grup WhatsApp atau grup apalah kan. Nah, selesai. Oke.
Jadi itulah cara kita mensiasati apabila kalau kita rasakan kalau kita cetak atau kita print terlalu banyak, apalagi kalau siswanya banyak, kita bisa bagikan menggunakan file PDF. Tapi kadang alasan siswa, Pak, tidak bisa buka karena HP saya tidak ada aplikasi untuk buka. Mau download aplikasi baru lagi, memorinya ada cukup, Pak, katanya. Nah, inilah solusi kita. Jadi banyak jalan atau banyak cara lah yang bisa kita lakukan. Yaitu kita bagi link, karena kalau pakai link, siswa itu pasti punya Chrome di smartphone-nya. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan modul pembelajaran dan e-modul. Sudah barang tentu dalam hal ini banyak salah, kurangan dan lain sebagainya. Tolong nanti ditambahkan Bapak Ibu, karena sebagaimana saya di awal tadi mengatakan bahwa kita di sini sama-sama sebagai pemateri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.